Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aina Nabilah, anggota dari kelompok 4. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata pelajaran PPKN, yaitu tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yang akan dibagi ke dalam 5 subbab materi. Di antaranya, yang pertama, hakikat hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang ketiga, hubungan hak dan kewajiban warga negara dan warga negara. Yang keempat, contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang kelima, upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pertama, hakikat hak dan kewajiban warga negara meliputi pengertian warga negara, pengertian hak, dan pengertian kewajiban. Pengertian warga negara adalah orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan undang-undang dasar negaranya, sekalipun yang bersangkutan berada di luar negeri, selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau tidak terikat oleh ketentuan hukum internasional. Kemudian, warga negara juga dapat diartikan sebagai penduduk sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, mempunyai kewajiban dan juga mempunyai hak penuh sebagai warga dari negara itu. Kemudian, ada pula pengertian warga negara menurut ahli dan dokumen. Di antaranya, 1. Menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, warga negara adalah orang yang secara aktif ikut andil dalam bagian kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai yang diperintahkan dan juga orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Kedua, menurut Koerniat-Manto. Menurut Koerniat-Manto, warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, memiliki hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negaranya. Yang ketiga, menurut Ashton Rennie. Menurut Ashton Rennie, warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Oleh karena menjadi anggota penuh, maka ia berhak mendapat perlindungan dan melindungi negara. Juga ikut berpartisipasi dalam politik dan mendapatkan hak-hak lainnya, seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Yang keempat, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 1, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Menurut KBBI, hak adalah sebagai kebenaran, kepunyaan, milik, dan kekuasaan untuk berbuat atau memperoleh sesuatu. Hak dalam hal kewarganegaraan berarti warga negara berhak atau memiliki wewenang untuk memperoleh beberapa hal, seperti penghidupan yang layak, perlindungan hukum, jaminan keamanan, dan sebagainya. Nah, sifat dari hak warga negara yaitu mutlak dan terdapat kebebasan di dalamnya. Mutlak di sini yaitu hak atau wewenang yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan. Kemudian, secara umum, hak warga negara dapat dibedakan menjadi 8 macam. Di antaranya, hak legal, hak moral, hak khusus, hak umum, hak positif, hak negatif, hak individual, dan hak sosial. Macam-macam hak menurut para ahli. Yang pertama dari Surjono Sukanto, yaitu ada hak sejarah atau hak relatif dan hak jamaah atau absolut. Yang kedua dari Sudikjo, yaitu hak absolut dan hak relatif. Dan yang ketiga dari Curzon, yaitu hak sempurna, hak utama, hak publik, hak positif, dan hak milik. Pengertian kewajiban.
Kewajiban yaitu sesuatu hal yang wajib dilakukan untuk mendapatkan wewenang atau hak kita. Menurut KBBI, kewajiban yaitu sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan atau sesuatu keharusan. Kewajiban ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian, di antaranya kewajiban mutlak, kewajiban publik, kewajiban positif, kewajiban universal atau umum, dan kewajiban primer. Dan kewajiban warga negara dalam Pancasila adalah sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kewajiban warga negara adalah memeluk agama yang sudah diakui oleh negara. Negara tidak akan menerima jika ada warganya yang tidak memiliki kepercayaan. Begitupun hak warga negara adalah bebas memilih agama yang akan dipeluk atau yang akan dipercayai sesuai dengan agama yang diakui oleh negara. Hubungan hak dan kewajiban negara dan warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya terpenuhi. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Contoh hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam keamanan adalah hak warga negara mendapatkan keamanan dari pemerintah dan kewajiban warga negara adalah memelihara keamanan tersebut. Begitupun hak negara berhak melakukan tindakan seperti menggeledah saat razia, dan kewajiban negara memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Perkenalkan, nama saya Najwa Azahra. Saya akan melanjutkan materi yaitu 10 contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. 1. Tidak atau menghindari membayar pajak. Tidak atau menghindari membayar pajak adalah pengingkaran dan kewajiban sebagai warga negara dalam pasal 23 ayat 22 UUD 1945 yang berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. 2. Melanggar hak asasi manusia lain. Pelanggaran hak asasi manusia adalah pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yang tercantum dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 3. Pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar. UUD 1945 pasal 31 ayat 1 pasal tersebut berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 4. Tidak ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 5. Tidak ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional Indonesia terdapat dalam pokok pikiran dalam UUD 1945 alinea 4, yaitu memajukan kecerdasan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan ikut serta melakukan ketertiban dunia. 6. Tidak menaati peraturan lalu lintas. Contoh perbuatan yang tidak menaati peraturan lalu lintas yaitu tidak punya surat kendaraan yang lengkap, parkir di sembarang tempat, melanggar lampu merah, dan membuat orang celaka dalam pelanggaran lalu lintas. 7. Merusak fasilitas umum. Contoh perusak fasilitas umum yaitu merusak telepon umum, mencoret-coret halte, merusak toilet umum, dan tidak menggunakannya dengan bersih. 8. Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan adalah contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan dan alam sekitar, serta terhadap hak asasi manusia orang lain. 9. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan. Contoh kegiatan lingkungan yaitu ikut serta dalam siskamling, membayar iuran warga, dan membantu korban bencana alam. 10. Tidak jujur dan melakukan korupsi. Tindak korupsi adalah contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam membela negara, menghormati hak asasi manusia lain, dan ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan
Perkenalkan, nama saya Pipin. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya: 1. Membentuk perundang-undangan yang memberikan jaminan dan petunjuk dalam penyelesaian masalah yang sehubungan dengan HAM atau hak warga negara. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Upaya yang kedua yaitu membentuk lembaga-lembaga yang mengurus hak warga negara dan pelanggarannya, di antaranya Polri, TNI, Lembaga Keadilan, Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Adapun cara untuk menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya: 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Mengoptimalkan peran-peran lembaga selain lembaga negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik dari setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Kelima, meningkatkan penyebar luasan prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal ataupun non-formal. Keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan negara. Terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling menghargai dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.